Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Desi Nazula, kelas PAIH dengan nomor induk mahasiswa 2002011180296 akan menjelaskan review jurnal untuk memenuhi UTS mata kuliah metodologi pendidikan penelitian kualitatif. Saya di sini menggunakan jurnal yang berjudul Problematika Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Lembaga Pendidikan Kristen dalam kurungnya studi kasus PAI di SMK Penabur Purworejo. Ini judulnya ini dengan jurnal Pendidikan Agama Islam Universitas Wahid Hasim. Ini sudah saya tandai seperti ini. Volume 6 nomor 1 dengan halaman 1 sampai 26. Saya di sini nih ngambilnya di sini volume 6 nomor 2. Dengan tahun pembuatan artikel di sini maksud saya Desember 2018. Jadi di atas tahun 2010 ya. Penulisnya di sini Daimur Rahman. Nih, Daimur Rahman. Ada di sini. Beliau kuliah pada prodi Pendidikan Islam pasca sarjana UIN Sunan Kalijaga. Dengan reviewer saya sendiri, Desi Nazula, tanggal 11 Oktober 2020. Tujuan penelitian di sini yaitu untuk mengetahui alasan diimplementasikan pembelajaran pendidikan agama Islam di lembaga pendidikan Kristen dan untuk mengetahui problem pembelajaran pendidikan agama Islam di lembaga pendidikan Kristen serta solusinya. Saya mengambil tujuan penelitian di sini pada bagian abstrak. Ini, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui alasan diimplementasikan pembelajaran pendidikan agama Islam di lembaga pendidikan Kristen dan untuk mengetahui problem pembelajaran pendidikan agama Islam di lembaga pendidikan Kristen serta solusinya. Nih. Kemudian selanjutnya latar belakang. Latar belakang yang diambil peneliti di sini saya ambil dari bagian pendahuluan, yaitu problematika pembelajaran pendidikan agama Islam adalah permasalahan di dalam proses pembelajaran agama Islam. Konsep pendidikan agama Islam tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Para ahli berpendapat bahwa proses pembelajaran adalah sebuah kegiatan yang utuh antara peserta didik sebagai pelajar dan pendidik sebagai pengajar. Jadi latar belakangnya dibuat artikel jurnal ini karena tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi di lapangan, maka pembuat artikel melakukan penelitian pada lembaga pendidikan Kristen. Kemudian subjek penelitian dari artikel ini adalah pendidik dan peserta didik kelas 10 SMK Penabur Purworejo. Saya mengambil dari sini, dari artikel ini. Ini ya, pendidik PAI, kemudian peserta didik kelas 10 SMK Purworejo, sebagaimana penuturan dari pendidik dan peserta didik kelas 10 SMK Penabur Purworejo. Kemudian metode apa yang dipakai dalam melakukan penelitian, yaitu jenis penelitian ini kualitatif deskriptif dengan sumber data, dokumen, dan narasumber. Saya mengambil metode penelitian melalui abstrak ini ya. Nih, jenis penelitian ini kualitatif deskriptif dengan sumber data, dokumen, dan narasumber. Lanjut,
Kemudian hasil penelitian, ini hasil penelitiannya adalah solusi mengatasi problem pendidik atau guru PAI, yaitu dengan mengikuti MGMP atau musyawarah guru mata pelajaran, kemudian seminar atau workshop yang dapat meningkatkan wawasan dan kompetensi dalam mengajar. Kemudian untuk problem peserta didik, tujuan belajar yang akan dicapai, menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian yang kedua, biasanya peserta didik membaca doa dulu sebelum melakukan proses belajar mengajar berlangsung di dalam kelas. Kemudian yang ketiga, membuat jadwal les baca tulis Al-Quran. Ya, karena di lembaga pendidikan Kristen, maka ya memang seharusnya kalau ada siswa yang beragama Islam dirutinkan untuk membaca Al-Quran. Kemudian yang keempat, membuat pertemuan antara orang tua peserta didik dan pihak sekolah untuk membangkitkan kesadaran akan pentingnya orang tua dan pihak sekolah dalam mendukung proses pembelajaran. Kemudian untuk problem kurikulum, yaitu mengajukan permohonan kepada pihak sekolah untuk mengadakan ekstrakurikuler keagamaan dengan materinya baca tulis Al-Quran untuk yang beragama Muslim. Kemudian yang kedua, mengajukan permohonan kepada pihak sekolah untuk membuat jadwal sholat zuhur berjamaah. Ya, ini dimana saya mengambil review, saya mereview di sini lewat simpulan. Ini simpulan. Ya. Ini solusi mengatasi problem peserta didik atau guru PAI. Kemudian ini solusi mengatasi problem peserta didik. Ini kemudian solusi mengatasi problem kurikulum ini solusi mengatasi problem kurikulum seperti ini ya. Kemudian untuk kelebihan dan kelemahan, kelebihan artikel jurnal ini adalah lebih menekankan detail dialog atau percakapan dengan narasumber. Jadi secara tidak langsung pembaca termasuk saya juga merasakan ada dalam keadaan tersebut karena detail dialog apa yang dibicarakan itu ditulis, jadi serasa mendengarkan apa yang narasumber sampaikan. Ini contohnya. Kemudian melampirkan banyak referensi buku. Kita lihat dari ini daftar pustaka. Di sini melampirkan banyak sekali referensi buku untuk dijadikan bahan dalam pembuatan artikel jurnal. Kemudian kelemahan apa dari artikel ini? Kelemahan yang saya ambil untuk mereview adalah subjek penelitian terbatas, hanya kelas 10 di SMK Penabur Purworejo saja. Ya, memang yang dilampirkan di sini adalah bentuk dialog dari kelas 10 SMK Penabur Purworejo. Ini mana ya? Sebentar. Ini bagaimana penuturan dari pendidik dan peserta didik kelas 10 SMK Purworejo. Ya, subjek penelitian terbatas hanya kelas 10 di SMK Penabur Purworejo. Maksudnya subjek siswa, kita tambah subjek siswa ya. Siswa penelitian, subjek siswa, subjek penelitian siswa. Atau serta didik terbatas hanya kelas 10 di SMK Penabur Purworejo saja dan tidak